Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. 12 Agustus 2024 kemarin itu, saya sudah memulai program 100 hari sembuh diabetes. Saya melakukan diet intermittent fasting dengan tidak makan selama 18 jam, dimulai dari jam 8 malam hingga jam 2 siang. Jam makan dari jam 2 siang sampai jam 8 malam dan tidak ada pantangan apapun. Tapi saya memilih makanan yang high protein dan low karbo. Di awal melakukan diet, gula darah puasa saya bagus Kak. Nggak tinggi, 120 mg per desiliter. Pengukuran ini kemungkinan nggak saya ukur tiap hari. Karena capek juga, jadi dibolong-bolongin terus buat diambil darahnya. Oke Kak, saya membuat program 100 hari sembuh diabetes dengan cara puasa IF 18 jam Kak. Dan saya juga puasa Senin Kemis. Nah, ini pencatatan ini berguna untuk review saya Kak. Jadi kalau dulu waktu program pertama kan saya sulit banget berada di bawah 140. Sekarang gampang sekali. Nah, kita mulai dari tanggal 12 ya. Saya mulainya 12 Agustus sampai dengan maksud saya mulainya tanggal 12 Agustus 2024. Nah, ini 12 Agustusnya 109. Ini minggu pertama ya, Kak ya. Nah, ini kemarin ini. 109. Yang kedua 116, ketiga 109 ya, tanggal 14-nya ya. Tanggal 15-nya 120, tanggal 16-nya 119, tanggal 17-nya 143, tanggal 18-nya 131. Emang gula darah seperti ini, naik turun. Kata teman saya yang kena diabetes yang kebetulan umurnya lebih muda dari saya selalu berkata begini, tapi dia duluan yang kena diabetes ya daripada saya. Apa yang turun akan naik, dan apa yang naik kalau diusahakan pasti bisa turun. Oke, targetnya itu 90 mg per desiliter Kak. Jadi saya tidak merata-rata lagi ya. Target saya itu 90 mg per desiliter, dan tetap HbA1c target saya 5%-an. Caranya IF 18 jam, dan saya juga puasa Senin Kemis. Ini 100 hari. Dimulai dari tanggal 12 Agustus dan ini minggu pertama. Catatannya saya catat ya, apa yang saya rasakan ketika intermittent fasting tidak makan selama 18 jam. Dan waktu makannya 6 jam. Saya mulai dari jam 8 malam sampai jam 2 siang. Jadi catatannya pup tiap tengah malam, pagi sore. Jadi saya bisa pup 3 kali sehari. Nggak mencret ya, nggak mencret. Cuman ya nggak seperti nggak bulet gitu. Membicarakan pup jadi malu. Gimana sih caranya diet intermittent fasting yang enak? Wah, namanya diet, nggak ada yang enak Kak. Diet itu fisik dan psikologis benar-benar diuji. Mental benar-benar dilatih. Yang paling penting itu kita harus fokus. Cari tahu tujuan apa kita diet. Lalu fokus di tujuan itu. Beratnya kalau tujuan sudah tercapai lalu ngapain? Harusnya mempertahankannya Kak. Nah, di sini orang yang sudah diet biasanya jebol, sulit mempertahankannya. Kalau Kakak menanyakan bagaimana prosesnya supaya nyaman dijalani, saya cerita pengalaman saya aja deh. Pertama kali saya menjalani diet intermittent fasting tahun 2015-an. Waktu itu saya obesitas Kak. Berat badan saya 63 kg naik ke 74 kg. Dan dalam waktu 3 bulan saya berhasil turun ke 68 kg. Kemudian jebol lagi. Nah, ada 2 diet yang saya jalani, yaitu diet intermittent fasting dan diet pagi makan seperti raja, siang makan seperti pangeran, malam makan seperti pengemis. Jebolnya kalau target sudah tercapai, kenaikan badan bisa lebih parah. Tapi saya tetap memilih diet intermittent fasting daripada lainnya. Ada satu hal yang saya suka dari diet intermittent fasting. Saya boleh makan apa aja pada saat jam makan. Di sana saya bisa melatih kesehatan mental saya. Loh, tadi cerita intermittent fasting tahun 2015, akhirnya jebol juga. Ada kesalahan saya waktu melakukan diet itu. Saya tetap ketat dalam menu makanan. Nggak makan gula, nggak makan roti. Pokoknya makanan-makanan enak nggak boleh. Nah, itu yang bikin jebol. Kesehatan mental saya terganggu. Ngeliat bakso kok ya sepertinya bisa ngomong. Ayo mas, ayo cicipin dong mas. Diet intermittent fasting itu paling manjur kalau sudah bisa tidak makan hingga 18 jam lebih dalam satu hari.
Di situ deh diet intermittent fasting menjadi mujarab. Ada namanya proses autopagi. Tubuh membuang sel-sel rusak dan menggantikannya dengan yang baru. Hanya saja, tidak semua orang sanggup melakukan hal itu. Nggak makan 18 jam lebih. Waduh, kebanyakan langsung mengalami tukak lambung. Iya kak, penyakit ini yang menjadi musuh dalam diet intermittent fasting. Bukan asam lambung lagi, tapi tukak lambung. Lambung menjadi terluka. Lambung kita mengalami peradangan. Nah, kalau kakak selalu mengikuti video saya, beberapa bulan lalu saya menjalani program 8 minggu sembuh diabetes. Ada beberapa target yang saya coba raih. Tapi target utama adalah saya harus mampu diet intermittent fasting selama 18 jam. Tujuan utama saya itu. Dan kalau tujuan itu tercapai, maka saya akan terus menjalaninya hingga gula-gula di tubuh saya menjadi netral. Itu sebuah strategi aja kak. Fokusnya jelas, dan saya yakin sekali, gula darah itu akan terus menjadi hantu seumur hidup saya. Lengah sedikit, maka hantu itu akan terus meneror. Kalau tes HbA1c bukan menjadi target utama kak. Karena tes itu akan tetap terus dilakukan minimal setiap 2 kali dalam setahun. Seumur hidup saya karena saya sudah menjadi pengidap diabetes. Jadi problemnya di sini bukan hasil dari tes HbA1c harus bagus. Tapi problemnya adalah bagaimana caranya membentuk mental yang kuat untuk dapat menjalani pola hidup sehat. Strategi untuk diet intermittent fasting hingga bisa 18 jam saya lakukan saja seperti ini. Diawali diet intermittent fasting selama 12 jam dalam waktu 2 minggu. Mulai dari jam 8 malam hingga jam 8 pagi. Hal ini berarti kakak menjalani 8 jam tidur dan 4 jam aktivitas selama diet. Tujuan diet ini bukan untuk menguruskan badan. Tujuan diet ini hanya untuk mencegah kita tidak ketual-ketuil buka tutup kulkas atau lemari makan pas tengah malam. Kalau bahasa Inggrisnya itu supper, makan tengah malam. Kita harus disiplin kak, nggak boleh makan tengah malam. Apapun bentuknya, apapun alasannya. Sebenarnya diet itu mudah kak. Jam 8 malam kita sudah nggak boleh makan, jam 9 malam kita tidur malam, jam 5 pagi kita sudah bangun, sholat, mandi, pakai baju, siap-siap kerja, membiasakan diri tidak sarapan, karena jam sarapan pindah ke jam 8 pagi. Buat menjadi kebiasaan. Jadi akhirnya kita terbiasa nggak makan tengah malam, terbiasa nggak sarapan pagi. Awalnya emang berat kak, kalau 2 minggu masih gagal ya diulang lagi sampai terbiasa. Target 2 minggu itu ternyata bisa jadi 1 bulan atau lebih kalau kakak tidak serius menjalaninya. Biasanya kalau diet masih 12 jam sudah mengalami asam lambung, maka hal itu disebabkan karena tekanan psikologis. Keinginan-keinginan untuk makan tengah malam yang tidak boleh dilakukan. Keinginan untuk sarapan bubur, nasi uduk, nasi kuning yang tidak dibolehkan. Nah, itu yang akhirnya menjadi fantasi di otak. Akhirnya memicu asam lambung. Kakak harus bisa melawan itu semua. Kalau sudah terbiasa dan lancar nggak makan 12 jam selama 2 minggu, tanpa ada kecurangan sama sekali, lanjut diet intermittent fasting 14 jam tidak makan selama 2 minggu. Mulai dari jam 8 malam sampai jam 10 pagi. Berarti selama diet ada 8 jam tidur dan 6 jam aktivitas. Nah ini nih, semua tekanan fisik dan psikis akan bermain. Asam lambung emang nongol karena tubuh pengen makan. Saya bilang masih pengen ya kak ya, padahal stok makanan di tubuh masih ada. Tapi karena kebiasaan setiap hari kita makan, maka tubuh ngasih alarm pengen makan. Rasa pengen ini bisa memicu stres. Psikis yang mulai terganggu. Tapi sadari aja kak, sebenarnya di dalam tubuh sudah tersedia cadangan makanan berupa lemak. Di tahap ini tubuh kita mulai belajar untuk memecah lemak-lemak di tubuh untuk menjadi sumber makanan. Saya dulu di tahap ini sering banget minum obat asam lambung. Kayak Promac, Polisilane. Tapi kalau kakak mampu fokus, tujuannya jelas. Kayak saya, tujuan saya adalah sembuh diabetes, maka itu memicu saya untuk mengelola cara berpikir saya. Kalau fase ini tidak bisa saya lewati dengan mulus, maka saya tidak akan bisa sembuh. Saya rajin merawat motor-motor saya sambil berbisik. Ntar kalau sudah sembuh diabetes, kita touring lagi ya. Ajib kak, ternyata asam lambung saya bisa berkurang. Tapi yang namanya psikologis, sering hal-hal lain memicu stres, kayak masalah finansial,
berantem sama istri, anak yang bandel, atau kita sendiri yang bandel. Uang cuman karena kucing pup dan pipis sembarangan saya bisa nyap-nyap, Kak. Itulah, Kak, kita harus bisa mensiasatinya. Jika nggak makan selama 14 jam selama 2 minggu bisa berjalan mulus, tanpa curang sama sekali, lanjut diet intermittent fasting nggak makan selama 16 jam selama 2 minggu. Dimulai dari jam 8 malam dan selesai di jam 12 siang. Berarti selama diet ada 8 jam tidur dan 8 jam beraktivitas. Di tahap ini asam lambung bisa jadi tukak lambung. Apakah tukak lambung itu? Tukak lambung terjadi karena serangan asam lambung yang berlebihan akibat dinding lambung menjadi terluka dan mengalami peradangan. Kakak emang sudah butuh konsultasi ke ahli kesehatan jika hal ini terjadi. Emang harus diobati, Kak? Nggak apa-apa, Kak. Di bawah santai aja. Kalau emang harus kembali ke posisi nggak makan 12 jam ya nggak apa-apa. Tinggal menu makanannya diatur. Yang terpenting, penyakit tukak lambung bisa selesai. Saya juga mengalami posisi seperti ini, Kak. Kembali lagi ke posisi nggak makan 12 jam. Malah akhirnya saya berhenti intermittent fasting. Yang saya utamakan adalah penyakit lambung ini bisa selesai. Bisa jadi, Kak, penyakit lambung ternyata penyebabnya bukan masalah stres nggak boleh makan. Tapi penyakit lambung nongol karena tubuh lagi sakit. Bisa jadi kakak memiliki penyakit hipertensi yang bisa memicu asam lambung. Bisa jadi gula darah ketinggian atau kerendahan juga bisa memicu asam lambung. Bisa jadi vertigo yang memicu asam lambung. Atau emang kakak punya rasa takut dan khawatir yang berlebihan yang akhirnya memicu asam lambung. Yang terpenting, Kak, atasi penyakit asam lambung itu dahulu. Jika diet gak makan 16 jam lancar selama 2 minggu tanpa curang sama sekali, lanjut deh, Kak. Nggak makan 18 jam selama 2 minggu. Dimulai dari jam 8 malam dan berakhir di jam 2 siang. Hal ini berarti selama diet ada 8 jam tidur dan 10 jam beraktivitas. Harapan saya waktu nggak makan selama 18 jam sudah nggak ada isu asam lambung sama sekali. Yang ada cuma isu kelaparan aja. Kalau cuma masalah kelaparan aja dan sudah terlatih dari tahap pertama yaitu nggak makan 12 jam, maka di tahap keempat nggak makan 18 jam sudah nggak jadi masalah. Kalau saya mensiasati dengan cara men-setup otak saya seperti ini. Ketika saya pengen atau melihat makanan enak pas di saat jam saya nggak makan, saya ngomong begini ke diri saya. Nanti pas jam makan, saya bisa makan itu juga. Tinggal masalah menunggu waktunya aja. Jika kakak pengidap diabetes, lakukan tahap keempat ini yaitu tahap 18 jam nggak makan, kakak lakukan seumur hidup kakak. Harus dijadikan gaya hidup seumur hidup kakak. Tapi ya kalau sebulan itu jumlahnya 30 hari, curang 2-4 hari ya nggak apa-apa. Es krim. Waktunya es krim. Ya. Ajam, waktunya ice cream. Oke, Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak, ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.